Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mendeploy website yang menggunakan bahasa pemrograman Go. Nah, di sini saya menggunakan web server yaitu OpenLightspeed dan menggunakan web panel yaitu CyberPanel. Sebelum saya memulai, saya doakan kalian dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Oke, langsung saja. Di sini kita ibaratkan memiliki IP server dengan alamat ini dan domain dengan alamat ini. Di sini saya menggunakan virtual box sebagai untuk virtualisasi. Cara kerjanya hampir sama seperti kita menggunakan VPS. Jadi di sini kita akan mensimulasikan. Nah, oke, kita akan login terlebih dahulu. Masukkan alamat IP-nya. Oke, nah kita besarkan terlebih dahulu font. Nah, oke, kita login. Nah, setelah login di SSH, kita akan membuat website baru di sini di CyberPanel. Masukkan alamat IP. Portnya 8090. Oke, kita login terlebih dahulu. Setelah itu kita akan membuat website baru yaitu dengan cara pilih menu main, website, lalu create website. Select package, default, ownernya admin, domain name-nya yaitu ini ols.com, lalu email seperti ini kita ibaratkan 73 aja, lalu sesuai dengan kebutuhan kalian pilih apa. Di sini saya SSL kalau berhasil. Oke, kita create website, kita tunggu hingga selesai. Oke ya, di sini sudah sukses berhasil membuat website baru. Kita coba lihat di list website. Nah, kita jalankan si OLS. Oke, maka di sini sudah sukses kita membuat website dengan domain ini. Setelah itu kita akan menginstal ASDF. ASDF ini apa? Jadi ASDF ini seperti manage multiple runtime version. Jadi semisal saya menggunakan Ruby versi berapa yang saya inginkan. Oke, di sini pluginnya apa aja? Banyak sekali teman-teman. Jadi kalian tinggal bisa memilih. Semisal di sini kita menggunakan Golang, maka dia ini ada Go dari package-nya yaitu si Kenny, si pembuat. Kenapa saya menggunakan SDF? Karena saya lebih mudah untuk memanage versinya. Jadi semisal saya menggunakan versi 1.12. Nah, untuk berpindah ke versi yang terbaru kan kita harus menginstalnya terlebih dahulu yang versi 1.12. Itu repot jadinya. Jadi saya menggunakan ASDF ini, saya hanya tinggal mendownload 1.15 atau versi yang terbaru. Lalu saya hanya mengaktifkannya. Untuk yang 1.12 saya menonaktifkan atau bisa menghapus. Jadi tanpa harus men-setting file bus profile atau file .profile itu agak sedikit ribet. Maka dari itu saya menggunakan SDF hanya satu konfigurasi pada file .profile. Nanti saya demonstrasikan. Oke, lalu kita akan menginstal si ini. Pastikan sudah memiliki curl dan git. Setelah itu
tambahkan, setelah itu kita akan clone terlebih dahulu si ASDF ini melalui git. Kita buka ini, kita git clone. Nah, oke. Setelah itu kita akan membuka file .profile. Ya, ini letaknya yaitu di folder home lalu nama user. Oke, kita menggunakan nano profile. Nah, tambahkan dua line ini pada line terakhir file .profile. Oke, ini saya sudah siapkan, tinggal hapus komen. Nah, tambahkan export data dir untuk menginstruksikan bahwa ASDF berada di folder ini. Oke, kita simpan. Setelah itu kita harus merestart shell atau merestart si server. Untuk apa? Untuk bisa dijalankan. Jadi take effect biar berefek gitu. Kita restart terlebih dahulu. Reboot. Sambil menunggu server kembali nyala, di sini kita akan menjelajahi si ASDF. Jadi kita bisa menambahkan plugin, bagaimana menambahkan plugin, lalu bagaimana melihat aplikasi atau plugin yang terinstall. Jadi misal di contoh ini kita nambahkan Erlang. Nah, lalu untuk misal saya menambahkan lagi yaitu Java. Nah, untuk melihat listnya apa aja, kita tinggal menggunakan perintah ASDF plugin list. Jadi semua plugin akan terlihat di sini. Ini. Untuk mengupdate, kita hanya untuk mengupdate plugin update all. Jadi kita tanpa perlu mengupdate satu-satu runtime. Seperti yang saya bilang di awal bahwa saya menggunakan ASDF ini karena untuk memudahkan untuk memanage versi atau runtime. Versi runtime ini saya menggunakan versi 1.12. Nah, saya ingin mengupdate ke versi terbaru atau mendownload terbaru, maka saya hanya mendownload yang di awal tadi ini. Nah, setelah itu untuk menghapus juga begitu, ASDF plugin remove. Ini manage version. Nah, di sini misal menggunakan Go versi 1.12. Nah, saya ingin aplikasi saya itu ternyata sudah di versi 1.15 atau di develop sama teman-teman itu 1.15, maka otomatis server juga harus versi 1.15 dong. Maka dari itu saya hanya tinggal mengupdate aja, atau saya menginstal versi yang tertentu. Jadi semisal kondisi awal 1.12, saya akan mendownload versi yang terbaru, yaitu dengan cara ASDF install Golang Let's. Jadi versi yang terbaru. Lalu untuk menginstal versinya itu tinggal menginstal name lalu versinya. Mudah bukan? Karena ini ASDF fokus ke manage atau manajemen runtime, versi pada runtime, lebih enak gitu. Oke, lalu kita akan login lagi di server. Ini saya jadikan 12. Oke, open. Oke, jika saya jalankan perintah ASDF, maka dia akan berhasil. Oke ya. Lalu kita akan menginstal plugin Golang, yaitu dengan cara ASDF plug
in add Golang. Jadi kita menginstal pluginnya terlebih dahulu, baru kita akan menginstal si Golang. Oke, setelah menggunakan plugin, kita menginstal Golang HDF. Oh ya, di sini untuk melihat versi Golang berapa aja, yaitu dengan cara list all Golang. Jadi nanti perintah ini akan menampilkan semua versi Golang yang dimiliki oleh si ASDF atau yang tersedia di ASDF. Kita tunggu. Nah, nanti kita akan jalankan seperti ini perintahnya. Ini plugin. Jadi plugin ini seperti memahami handling different package. Jadi memahami perbedaan dari package versinya, atau lalu ini untuk melihat semua plugin, ini untuk membuat plugin. Ini membuat plugin sendiri ya, teman-teman. Oke. Nah, pada tampilan terminal ini kita bisa lihat bahwa dari versi-versi ini itu adalah dari versi yang tersedia di Golang. Oke, di sini saya menggunakan versi 1.16.1. Oke, kita install menggunakan dengan cara ASDF install Golang 1.16.1, maka dia akan mendownload. Untuk mempersingkat waktu, saya jeda terlebih dahulu. Oke, ini sudah, tinggal cek zoom. Oke, setelah menginstal si Golang, kita coba lihat SDF list. Nah, di sini kita sudah memiliki Golang dengan versi 1.16.1. Nah, setelah itu kita akan membuat global si Golang. Karena apa? Kalau tidak di setting global, maka dia tidak akan mengenali seperti ini. Jika kita mengetik perintah go, maka dia tidak akan menjalankan atau belum bisa mengenali. Maka dari itu kita akan membuat global, yaitu dengan cara SDF global Golang, lalu versinya yaitu 1.16.1. Oke, lalu kita akan jalankan lagi go, maka dia akan berhasil atau mengenali. Oke ya. Setelah itu kita akan membuat project. Nah, kali ini saya menggunakan project saya sendiri, yaitu sistem informasi perpustakaan berbasis REST API. Kita clone terlebih dahulu, lalu ubah env. Oke, kita clone. Kita buat foldernya terlebih dahulu, make dir project go, lalu masukkan ke sini. Kita akan git clone. Nah, oke, lalu kita akan masuk ke direktorinya. Nah, setelah itu kita akan mengubah file env. Kita copy env menjadi env nano.env. Nah, ini API secret untuk JWT nya, kita ibaratkan sini aja. Lalu ini untuk migrate, jadi untuk pertama kali fresh
install, maka kita true, hostnya 127 atau localhost ya, drivernya MySQL. Oh ya, usernya kita belum setting. Kita akan membuat database. Oke, kita akan membuat database, create database. Kita select website, kita pilih, kita berikan nama Go Purpose. Oke, kita copy. Password 1 sampai 6. Oke ya. Database create successful. Lalu kita akan mengedit env lagi. Nah, db user, lalu password, db name. Setelah itu kita akan build terlebih dahulu. Go build main. Oke, kita akan jalankan main. Oke ya, di sini kita sudah sukses terhubung ke database. Data semua ini akan masuk ke database. Nah, di sini kita tidak akan mengakses dengan port 8080. Itu mustahil untuk bagi level production. Maka dari itu kita perlu men-setting proxy. Jadi ketika kita mengakses si golang ols.com ini ya, ini masih bawaan dari cPanel, maka jika kita mengakses ini otomatis harusnya dia ke bagian golang, bukan di HTML ini. Bagaimana caranya? Kita akan membuat proxy terlebih dahulu. Oke, kita open port untuk si Open Lightspeed, yaitu di server, lalu di security pilih firewall. Nah, kita allow port 7080. Oke, baik. Ini status on. Oke, sebentar. Oke, ini status on. Di sini kita harus menambahkan port 7080 nih ya. Bagaimana caranya? Oke, semisal ini saya hapus untuk biar lebih paham. Oke, jika saya refresh, oke, tambahkan ini role name semisal web server gitu. Lalu pilih protokolnya yaitu TCP. IP-nya ini port 7080. IP-nya 000. Nah, kita add. Oke, sukses. Nah, kita akan melogin atau mengakses IP server dengan port 7080. Oke, 192.245.5 port 7080. Nah, di sini kita masuk ke setting Open Lightspeed OLS. Username-nya itu oke, pada tahap ini kita akan membuka virtual host, pilih domainnya yaitu golang OLS. Nah, terus kita pilih ke external app ya, kita tambahkan baru. Setelah itu kita pilih type-nya yaitu web server, kita next. Nah, kita beri nama semisal servernya Go. Addressnya kita masukkan localhost. Oh ya, port 8080. Nah, 8080 ini adalah dari file dari server ini. Jadi project saya ini itu menggunakan
port 8080 untuk dijalankan. Setelah itu kita pilih max connection-nya, kita pilih 100 gitu. Lalu untuk ini timeout-nya kita pilih 60 aja. Terus initial request kita pilih 60 second. Rate 3 ini 0, buffering no. Oke, kita save ini. Setelah itu kita akan membuat proxy di bagian context. Nah, kita tambahkan plus ini, lalu kita pilih tab-nya yaitu ke bagian proxy, lalu next. Nah, URI ini root ya, slash, lalu pilih web servernya yaitu servernya Go ya teman-teman. Oke, lalu kita akan simpan, lalu kita akan merestartnya. Oke ya, ini ibarat server sudah jalan. Setelah itu jika kita mengaksesnya, nah otomatis sukses, not found. Karena URL-nya tidak ada, maka URL saya yaitu API buku. Nah, oke ya. Di sini kita sudah sukses untuk membuat proxy-nya dan bisa diakses. Oke, kita tidak perlu untuk membuat HT access di bagian ini, di bagian golang OLS. Semua automatic redirect pada OpenLightspeed langsung. Jadi ketika user mengakses domain ini, ketika mengakses domain ini, maka dia otomatis terbaca terlebih dahulu di OpenLightspeed. Oh, ternyata terproxy atau terredirect dari port 80 ini ke 80. Oke, URI-nya 80, asalnya itu dari 80. Oke, kita sudah berhasil. Nah, pertanyaannya di sini adalah ketika kita ini apakah pengennya itu seperti berjalan di background. Nah, bagaimana caranya? Oke, jika kita ini stop, maka otomatis si servernya akan error. Kita close. Nah, dia akan 503 karena si servernya telah berhenti. Nah, bagaimana caranya? Kita jalankan untuk running in background atau berjalan di background itu tinggal perintah x main-nya, lalu tinggal main, lalu kita dan tanda seru. Oke ya, di sini kita sudah berjalan di background. Meskipun Ctrl C clear, dia otomatis masih bisa. Nah, oke, kita screen. Oke, kosong. Ini tetap jalan. Nah, oke ya teman-teman, jadi seperti itulah mendeploy aplikasi yang menggunakan Golang ke dalam Lightspeed dari CyberPanel. Nah, pertanyaan terakhir yaitu bagaimana kita untuk mengkill proses dari si port 8080 ini, yaitu dengan cara lsof-i. Oke, kita di sini clear lsof main i port 8080. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ini adalah proses dari port 8080. Oke, kita tinggal kill, lalu PID-nya berapa, tinggal enter. Jika kita refresh, maka dia akan 503 lagi. Lalu kita jalankan lagi.
semisal ini main dan nah oke, nah 503 ya. Oke teman-teman, di sini kita sudah berhasil bagaimana caranya mendeploy aplikasi Golang dan untuk berjalan di running in background dan menstopnya itu bagaimana. Oke, terima kasih yang sudah menyimak dari awal. Semoga bermanfaat dan semoga sehat selalu buat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.